Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan memulai sebuah tema dengan judul yang akan mulai berinisiatif komunikasi kembali dengan kamu, yang berinisiatif berkomunikasi kembali denganmu. Siapakah orang ini dan bagaimanakah cerita kalian? Semoga hal baik akan terjadi sama pembacaan ini ya. Oke, kita mulai dulu apa yang terjadi dan sebagainya. Yang berinisiatif berkomunikasi kembali denganmu segera. Oke. Orang ini adalah seseorang yang pernah keluar dari dalam hidup kamu dan ada situasi di mana segala sesuatu berakhir di antara kalian ya. Mungkin di sini ada hubungan yang berakhir, ada kedekatan yang berakhir. Artinya orang yang memulai inisiatif kembali ini sama kamu, orang yang pernah keluar atau walking out dari dalam hidup kamu ya. Jadi ada satu hubungan yang berakhir kalau Sora lihat di sini ya. Dan kamu menyadari bahwa selama ini hubungan kamu sama dia seperti adalah hubungan yang tidak nyata ya, hubungan yang selama ini kamu baru menyadari setelah dia keluar dari dalam hidup kamu baru menyadari semua ini hanyalah sebuah ilusi ya. Mungkin dia itu nggak benar-benar sayang kamu akhirnya baru melihat bahwa ada sisi lain di dalam dirinya dia, bahwa selama ini kamu pikir dia sayang kamu, pengen mempertahankan hubungan dan sebagainya. Segala sesuatunya ternyata cuma ilusi ya. Di sini ada satu sisi di mana kamu merasa ternyata hubungan ini semuanya adalah kepalsuan. Oke. Sebenarnya orang ini yang keluar dari dalam hidup kamu adalah seseorang yang dia keluar dari dalam hidup kamu itu memang karena ada masalah-masalah yang harus dia selesaikan ya. Orang ini tuh keluar dari dalam hidup kamu sebenarnya karena ada masalah-masalah yang sesungguhnya harus diselesaikan ya. Oke. Meskipun bagaimanapun juga hubungan di antara kalian sebelumnya itu penuh dengan diri yang menggebu-gebu, penuh dengan berapi-api, penuh dengan gairah, bersemangat gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Begitu banyak letupan emosi antara hubungan kamu dengan orang ini ya. Bagaimanapun juga ada rasa sayang yang intens, ada rasa juga mungkin kecewa yang intens gitu loh ya. Dan artinya kamu tidak bisa berhenti memikirkan orang ini, oke? Dan mungkin ya orang ini juga tidak bisa berhenti memikirkan tentang kamu, oke? Ada masalah apa sih mungkin orang ini yang harus diselesaikan? Ada masalah apa memangnya? Oke, orang ini itu ada masalah ya, dimana dia tuh tahu bahwa dia itu tidak bisa banyak fokus sama kamu, tidak bisa banyak happy good time sama kamu, karena kalau yang Sora lihat di sini banyak sekali waktunya dia, fokusnya dia itu untuk nyelesain banyak masalah ya. Jadi dia tuh kayak nggak bisa konsen banyak untuk mungkin bikin kamu happy, memberikan satu kebahagiaan sama kamu gitu loh ya. Dan orang ini berjauh dan walking out dari dalam hidup kamu itu juga mungkin karena dia berharap ada orang lain yang bisa masuk ke dalam kehidupan kamu. Jadi kayak mungkin ada pengganti dirinya dia gitu loh. Dia berharapnya seperti itu. Oke. Orang ini tuh berusaha untuk menyelesaikan hubungan dan masalah-masalah yang ada. Jadi dia memilih untuk menjauh dan keluar dari dalam hidup kamu supaya kamu bisa ketemu sama orang lain, dan dia itu merasa bahwa dia harus menyelesaikan masalahnya dia sendiri. Oke. Dan kalian itu mungkin berawal dari stranger, saling nggak kenal deket, kalian belum kenal sebelumnya gitu loh ya. Dan kamu tidak pernah menyangka bertemu dengan orang ini bisa jadi satu poin kamu dekat sama dia dan ada hubungan dan sebagainya ya. Di sini tuh kalian mungkin saja awalnya memang ya bener-bener nggak saling kenal gitu loh. Mungkin kalian bener-bener kenal tuh dari bener-bener stranger ya, bukan orang yang saling dikenalin dan sebagainya gitu loh. Dan kamu selama ini ya tahu gitu loh ya bahwa kamu sudah banyak memberikan sekali, bahasa cinta kamu adalah memberikan sama dia, dan sebenarnya kamu salah satunya adalah berharap dia juga bisa memberikan kembali sama kamu, mungkin kasih sayang, fokus dan sebagainya. Oke. Orang ini itu
berusaha mencari kesempatan. Dia berusaha mencari pintu yang bisa terbuka untuk kondisi dan keadaan dia. Nah, ini mengindikasikan banyak hal-hal di dalam hidup dia yang mungkin tertutup, seperti tidak ada jalan keluar, ada stagnansi di sana, yang dia juga susah untuk mencari jalan keluar untuk masalahnya dia. Ya, tapi ternyata meskipun dia sudah menjauh dari dalam kehidupan kamu, dia berharap kamu ada yang lain, tapi ternyata dia itu masih memikirkan kamu dari kejauhan. Ya, walaupun orang ini menjauh, dia masih memikirkan kamu dari kejauhan, dan dia berharap ada situasi yang membaik sama dia. Jadi kalau surat di sini ada good luck, jadi ada situasi yang membaik buat dia. Ini ngomongin soal kesempatan, ngomongin soal opportunity, ngomongin soal kerjaan. Jadi orang ini tuh berharap mungkin kan ada hal baik yang datang dalam hidup aku, termasuk sama kamu ya. Oke, orang ini sedang berusaha mencari sebuah lilin, mencari jalan terang perlahan-lahan untuk jalan keluar situasi dan keadaannya dia, gitu loh ya. Karena orang ini itu berharap ada tentang masalah finansial yang cukup besar di sana. Jadi orang ini itu mengharapkan ada pintu kesempatan secara finansial. Orang ini yang menjauh dari kamu memang punya masalah secara finansial, dan kita coba lihat lagi ya isu lain apa di sini. Selain ada masalah isu finansial, orang ini juga punya masalah secara perasaan, sehingga perasaan dia itu mungkin banyak yang nggak tenang, banyak emosi dia yang naik turun, apalagi ini berhubungan dengan keluarganya, berhubungan dengan rumahnya, gitu loh ya. Sehingga komunikasi di antara kalian itu banyak sekali pasif ya, dan cuman saling menunggu. Dia nunggu kamu nunggu dia. Di sini ada intuisi yang saling pasif, itu yang Sora lihat di sini, sehingga tidak ada komunikasi yang cukup baik di antara kalian ya. Dan terjadi banyak sekali kebingungan ya, sering sekali bingung, kayak orang ini tuh bingung arahnya mau kemana, masa depan tuh jadinya mau kemana. Dia penuh dengan keraguan-raguan untuk melangkah berikutnya hidup dia mau kemana. Oke. Sehingga kamu merasa di sini apakah dia itu benar-benar setia sama kamu ya, ataukah dia memang ada yang lain kah, gitu loh ya. Di sini ada kebingungan karena berusaha di sini untuk tetap setia, tapi dia yang bingung gitu loh, arahnya mau kemana gitu loh ya. Sehingga ini semua menjadi beban gitu loh ya. Artinya apa? Dia juga merasa jadi beban, kayak kamu tuh udah bener-bener gak ya loyalitas kamu itu apakah berarti atau malah disia-siakan sama dia gitu loh ya. Selepas kamu pergi ya, apa yang dia rasakan selepas dia keluar dari dalam hidup kamu, ternyata dia masih memperhatikan kamu dari jauh ya, dan tidak bisa melupakan kamu. Kita lihat dulu siapa orang ini, ciri-cirinya ya. Ciri-ciri dari orang ini. Orang ini kekanak-kanakan. Ada yang kekanak-kanakan, ada yang lebih kecil daripada kamu. Orangnya mungkin playful juga, dari segi umur mungkin lebih muda, atau dari segi pengalaman di bawah kamu ya. Dan orang ini juga ada sisi bermain-main ya. Orang ini juga adalah orang yang LDR sama kamu, atau dia mungkin anak rantau ya. Dia tidak sama kamu halamannya dengan kamu, berada dari jauh orangnya gitu ya. Orangnya bekerja dalam industri traveling, perkapalan, itu juga bisa. Kelautan juga bisa. Orang ini tuh banyak mungkin ya, kamu merasa banyak dia kurang tidak bisa terbuka. Orang ini tuh banyak yang mencurigakan buat kamu. Dia pinter ngomong, dia juga banyak egonya, mementingkan dirinya sendiri gitu loh ya. Dan kamu merasa bahwa kok dia nggak terbuka gitu loh ya. Tapi bagaimanapun juga dia orang yang sangat romantis, orang yang sering memberikan perhatian, kasih sayang gitu loh ya. Orangnya penyayang sebenarnya, dan dia tuh sangat pandai mengambil hati kamu. Makanya ketika dia pergi, kamu merasakan satu perasaan yang sangat sedih ketika dia nggak ada, karena dia sudah sangat mengambil hati kamu ya. Orangnya itu tegas ya, stabil ya, dan orangnya itu memang susah berubah kalau ada sesuatu ya. Dia fokus banget masalah apa yang ada di dalam keputusan hati dia fokus ke sana ya. Dan kalau Sora lihat di sini dia itu bekerja mungkin juga dengan yang kelautan tadi Sora udah bilang. Sekarang kita lihat kenapa dia ingin memulai komunikasi kembali sama kamu. Kenapa dia ingin memulai komunikasi kembali sama kamu.
ya. Di sini perdebatan di antara kalian ya, itu masih menyisakan begitu banyak hal yang membuat dia itu kepikiran kamu terus ya. Situasi yang kalian mungkin ada kesalahpahaman, berantem sebelumnya, perdebatan dan sebagainya, itu masih membekas dan membuat perasaan bersalah sama dia, dan masih terus membuat dia kepikiran soal kamu ya. Dan perasaan dia sama kamu itu masih kuat ada di sana ya, dan dia tahu hanya kamu yang mungkin bisa meredakan egonya dia, kamu yang bisa memahami dia gitu loh ya. Dan apa namanya, dia seperti kehilangan kekuatan ketika kamu gak ada ya. Kamu salah satu orang yang memberikan kekuatan yang sangat besar untuk dia. Oke. Di sini pikiran dia tentang kamu tuh seperti terus-menerus ada. Ya, pikiran tentang kamu tuh seperti terus-menerus ada, intens ke kamu, seperti dia tuh seperti tidak bisa melupakan. Jadi di sini kayak ada sisi di mana dia berusaha untuk menjadi kuat tanpa kamu, ya, tapi ternyata masih kepikiran soal kamu terus, gitu loh. Orang ini tuh sibuk bergerak, berusaha menyibukkan dirinya kesana kemari, berusaha mencari fokus untuk menyelesaikan masalahnya dia, gitu loh ya. Cuman di sini ada satu perasaan yang memang kepikiran sama kamu itu menjadi sangat intens, ya. Dan dia yakin bahwa pemikiran dia soal kamu ini pasti juga karena ada koneksi kamu memikirkan soal dia. Jadi dia itu memikirkan soal kamu tuh dia tahu gitu loh. Kalau kalian tuh memang saling memikirkan, dan pasti ada sesuatu yang membuat dia itu kepikiran sama kamu. Jadi di sini ada apa ya Sora bilangnya ya. Dia mikirin kamu tuh pun pasti ada alasannya gitu loh ya. Pasti juga ada kamu mikirin dia dan sebaliknya gitu loh. Dia ingin memulai komunikasi kembali sama kamu. Orang ini tuh merasa sangat sedih kehilangan kamu, ya. Jadi waktu dengan terpisah ini semakin membuat dia tersadar kalau dia butuh kamu, dan dia sangat sedih kehilangan kamu, oke? Dan dia baru benar-benar menyadari perasaan dia yang terdalam ke kamu, kalau ternyata dia tuh punya perasaan yang sangat kuat, romansa yang kuat ke kamu. Jadi ketika dia nggak komunikasi sama kamu, justru perasaan itu semakin real ada di sana, oke? Dan dia menyadari ada beberapa yang ternyata juga karena ini situasi third party situation, dia mulai menyadari bahwa ada karmic situation di sana, ya. Jadi mungkin saja kamu adalah orang ketiga atau dia yang menghadirkan orang ketiga. Kalau Sora di sini dia menghadirkan orang ketiga sih ya. Semakin menyadari bahwa ternyata berusaha menggantikan kamu sama yang lain itu nggak bisa. Orang ini kepingin punya relationship yang lebih jauh sama kamu. Orang ini ingin kembali dan berusaha untuk membawa komitmen lebih jauh. Dia ingin menjadi seseorang yang mungkin lebih berani ya, karena kamu sama ini menjadi orang yang berani, bertahan, kuat gitu loh ya, berjuang dalam menjalankan relationship. Ya. Orang ini juga rindu akan physical connection sama kamu, pelukan dari kamu, belayan dari kamu, kasih sayang dari kamu ya. Karena kalau Sora lihat di sini, kalian tuh punya koneksi fisik yang cukup kuat ya. Dan orang ini tuh berharap bisa menghabiskan waktu-waktu yang menyenangkan, holiday sama-sama gitu loh ya kalau Sora lihat di sini. Jadi orang ini tuh punya perasaan dia butuh kamu. Karena kamu tuh bukan cuma memberikan dia banyak kebahagiaan, kamu tuh menjadi seorang sahabat baik buat dia. Kamu tuh best friend-nya dia, support buat dia. Bentar ya. Oke, kita lanjutin ya. Jadi dia tuh sebenarnya tahu kalau kamu tuh adalah seorang sahabat buat dia, pendukung buat dia gitu. Ya. Sora, dia kenapa kepingin balik sama kamu? Kenapa mau mulai komunikasi lagi sama kamu? Hah? Dia menyadari bahwa hati dia, perasaan dia itu bisa lebih baik kalau ada kamu. Justru ketidakberadaannya kamu dalam hidupnya dia membuat hati dia rasanya lebih penuh. Ya. Dan dia merasa seperti hati dia tuh kosong, ya, tidak ada yang menempati, ya, ada kekosongan, ada kehampaan, ada kesedihan, ya. Dan dia merasa bahwa baru sebentar, Sora mungkin belum terlalu lama ya, kalian putus komunikasi, tapi dia sudah merasakan bahwa kekosongan itu nyata terasa, ya. Dan dia tahu bahwa diri dia itu tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia butuh adanya kamu, dia butuh support dari kamu.
ya. Dan keinginan hasrat dia yang terbesar itu masih ada ke kamu, masih ada temptation, masih ada hasrat yang sangat kuat dan sangat besar ke kamu. Oke. Apa yang akan terjadi ke depan di antara kalian? Ya, orang ini sudah berencana, ya. Orang ini masih dalam misteri, berusaha berencana untuk berkomunikasi lagi sama kamu. Adanya perencanaan komunikasi, berusaha untuk bicara lagi sama kamu, ngomong lagi sama kamu, ya. Membuka apa yang kemarin sudah tertutup, ya. Under the deck sun ada clouds, ya. Orang ini tuh bimbangnya sangat kuat, ya. Dan sangat melekat, ya. Namun di sini juga terlihat bahwa kalian punya ikatan secara how to say, spiritual, ya. Jadi begitu banyak kebimbangan yang ada di sana, yang sehingga dia masih ada kesedihan, kekecewaan, ya. Dan dia ingin sekali ada perubahan dengan memulai lagi komunikasi sama kamu. Oke, Sora. Apa masukan buat kamu? Masukan buat kamu adalah fokuslah sama apa yang kamu mau fokusin, ya. Kalau memang kamu fokus pingin move on, ya move on. Tapi kalau kamu pingin fokus dia balik lagi, memang ini yang akan terjadi, ya. Tapi kalau Sora lihat, apapun ke fokusnya kamu, ada perubahan yang akan bisa lebih baik ke depannya. Change for the better. Jadi ada perubahan baik, ya. Ada kesempatan baik untuk hubungan ini. Jadi ketika dia mulai komunikasi sama kamu pun akan ada kemungkinan hal baik yang bisa terjadi di antara kalian, gitu. Intinya seperti itu. Jadi sangat mungkin gitu loh, ya, ada perubahan baik dan positif ketika dia mulai komunikasi lagi sama kamu. Bertahap dan berproses. Ada Scorpio, ada Cancer, ada Pisces, ada Aries, ada Libra, ada Aquarius, dan ada Leo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri ya teman-teman. Oke. Terus Sora, kapan dong dia itu emangnya mulai mungkin ada pergerakan, mulai ada sesuatu gitu ya. Kita coba lihat ya. Kapan mulai ada sesuatu, pergerakan, komunikasi dari dia dan sebagainya. Oke. Dalam beberapa hari ini, wow, cepat ya. Ada yang beberapa hari sudah mulai kelihatan ya. Oke, ada juga yang di malam hari. Oke, ada yang dalam beberapa hari, ada yang malam hari. Ada masih lama di masa depan ya. Dan pada tanggal-tanggal khusus, mungkin ulang tahun kamu, ulang tahun dia, hari raya khusus di antara kalian, itu juga mungkin bisa terjadi. Sekarang kita mau coba lihat untuk alfabetnya. Oke, ada alfabetnya. Ada V, ada Q, ada C, ada K, Y, T, G, V, I, J, P, N, R, U, Y, W, F, dan G. Oke. Star X. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Sora akan zoomkan ini. Silakan di pause 1, 2, 3. Oke. Untuk teman-teman jangan lupa yang pengen beli kalung bunga ya, di sini ya, batu rose quartz asli ya, untuk membantu menghealing trauma-trauma negatif. Atau teman-teman yang kepingin beli gelang kupu-kupu isinya batu rose quartz juga yang sudah Sora booster dengan energi healing, semuanya Sora handle sendiri. Silakan, linknya ada di kolom deskripsi bawah. Ini bukan pesugihan ya teman-teman, ini hanya membantu untuk energi lebih positif, menarik energi cinta kasih gitu ya. Dan Sora sudah treatment sendiri. Sora kalau batunya rusak gimana? Ya rusak juga gitu. Makanya kan dijaga barangnya, berhati-hati ya. Namanya punya barang harus ada tanggung jawab juga, oke? Itu dari Sora buat teman-teman yang pengen personal reading, teman-teman yang pengen beli kartu, teman-teman yang pengen
beli kartu, pingin belanja kartu, pingin belajar juga bisa. Semua linknya ada di bawah atau di Instagram Sora @sora_tarot. Main-main juga ke Miss Hana Sora, channel keduanya Sora di YouTube juga. Sehari upload 2 kali dengan tema yang berbeda. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Bye.